Halo semuanya, selamat datang kembali di pemaparan kita kali ini. Saya antusias banget nih soalnya hari ini kita bakal pakai topi detektif sejarah kita. Kita akan menggali sumber-sumber kuno, teks sejarah, sampai astronomi kalender buat memecahkan salah satu garis waktu yang paling kompleks dan sering diperdebatkan dalam sejarah umat manusia, hari-hari terakhir Yesus dari Nazaret. Udah siap? Yuk, langsung kita bahas! Oke, kita langsung masuk ke teka-teki matematika dan sejarah pamungkas yang udah bikin banyak orang garuk-garuk kepala selama berabad-abad. Anda pasti pernah dengar frasa terkenal ini kan, bahwa Yesus akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam, mirip kayak Nabi Yunus di perut ikan. Tapi coba deh pikirin, kalau penyaliban terjadi Jumat sore dan kebangkitannya Minggu pagi sebelum matahari terbit, matematikanya kayak nggak masuk akal ya kan? Jumat sore ke Minggu pagi itu rasanya kurang dari 2 hari penuh. Lantas, dari mana datangnya 3 hari 3 malam itu? Nah, kebingungan ini memicu dua pandangan sejarah utama yang akan kita bedah hari ini secara netral berdasarkan sumber-sumber historis yang ada. Di satu sisi, kita punya teori harfiah yang meyakini penyalipan harusnya terjadi di hari Rabu. Terus di sisi lain, ada teori penghitungan inklusif yang tetap sejalan dengan pandangan tradisional bahwa penyalipan terjadi pada hari Jumat. Mari kita lihat gimana sih cara kerja dua pandangan ini. Kita mulai dari perspektif harfiah dulu. Di sini, angka ajaibnya adalah 72. Perspektif ini berargumen begini. Kalau dibilang 3 hari dan 3 malam, berarti secara matematis butuh waktu persis 72 jam, karena satu hari penuh itu 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, buat bisa dapat 72 jam penuh sebelum Minggu pagi, mau nggak mau garis waktunya harus dimundurin, dan penyaliban harus ditempatkan di hari Rabu. Logis banget sih kalau kita ngukurnya pakai stopwatch modern kita sekarang. Tapi tunggu dulu, disinilah letak masalahnya. Buat memecahkan misteri abad pertama, kita jelas nggak bisa pakai stopwatch atau jam tangan modern kita. Kita harus ninggalin kalender Romawi kita yang mulainya dari tengah malam itu dan masuk ke pola pikir kalender lunisolar Yahudi kuno. Di kalender kuno ini, pergantian hari itu nggak nunggu jam 12 malam loh. Hari yang baru dimulai saat matahari terbenam atau disebut Erev. Makanya di kitab Kejadian ada kalimat, jadilah petang dan jadilah pagi. Ini dia kunci pertama kita buat ngebuka misteri ini. Kunci keduanya adalah sebuah konsep budaya bernama penghitungan inklusif. Gini, di budaya Yahudi abad pertama, bagian sekecil apapun dari suatu hari tetap dihitung bulat sebagai 1 hari dan 1 malam penuh. Sumber kita ngasih contoh yang pas banget. Kisah Ratu Ester. Dia minta bangsanya puasa 3 hari 3 malam, tapi dia malah menghadap raja pada hari yang ketiga, bukan nunggu genap 72 jam dulu. Jadi, kalau kita aplikasikan ke Jumat penyaliban, beberapa jam di hari Jumat sebelum matahari terbenam, itu dihitung hari pertama. Jumat malam sampai Sabtu sore itu hari kedua, dan Sabtu malam sampai Minggu pagi dihitung hari ketiga. Kalau kita pakai rumus budaya mereka, matematikanya benar-benar pas. Bagian 1. Kronologi bulan Nisan. Mari kita petakan minggu sengsara ini, hari demi harinya. Kita bakal merekonstruksi bulan suci Nisan, bulan pertama di kalender religius Israel yang jadi simbol musim semi dan pembebasan. Analisis historis dari sumber kita berhasil memetakan minggu ini dengan luar biasa detail, mulai dari tanggal 9 Nisan, pas Yesus tiba di Betania, prosesinya masuk ke Yerusalem, pembersihan bait Allah, sampai perdebatan alot dengan para pemuka agama. Yang bikin takjub adalah, semua tindakan ini bukan kebetulan acak loh, semuanya benar-benar sengaja diposisikan buat berinteraksi langsung dengan tradisi Paskah Yahudi yang udah mapan berabad-abad. Nah, coba perhatikan kesejajaran historis yang satu ini. Berdasarkan hukum kuno dari zaman Musa, tanggal 10 Nisan itu bukan tanggal biasa. Itu adalah hari di mana setiap keluarga diwajibkan milih anak domba Paskah mereka untuk dibawa ke rumah dan diuji. Coba tebak, kapan persisnya Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan orang banyak sebagai raja? Yap, tepat di tanggal 10 Nisan. Secara historis, ia menempatkan dirinya sebagai domba pilihan persis di hari yang sama saat ribuan domba lain sedang dipilih di seluruh kota. Luar biasa kan? Dan itu membawa kita ke tanggal 14 Nisan. Ini bisa dibilang hari paling padat dalam sejarah. Ingat kan pergantian hari Yahudi mulainya pas matahari terbenam? Sistem waktu yang unik ini bikin semua rentetan peristiwa krusial ngumpul di satu tanggal yang sama. Perjamuan terakhir pasca matahari terbenam, penangkapan di tengah malam, rentetan pengadilan di pagi hari, sampai penyalipan di siang bolong. Semuanya diborong di tanggal 14 Nisan. Dan tebak,
Ini adalah hari yang sama persis saat domba Paskah disembelih secara resmi di Bait Suci. Rentetan panjang inilah yang nantinya membuka jalan menuju peristiwa hari ketiga di awal minggu berikutnya. Bagian 2, dinamika politik dan agama. Di balik layar ternyata ada aliansi yang sangat tak terduga. Buat mengerti kenapa pengadilan dan eksekusi di tanggal 14 Nisan ini bisa kejadian secepat kilat, kita harus melongok ke faksi-faksi elit yang mengendalikan masyarakat Yahudi saat itu, kaum Saduki dan Farisi. Orang Farisi itu puritan banget, mereka sangat ketat soal hukum agama. Sebaliknya, orang Saduki itu politikus pragmatis yang fokusnya cuma satu, cari aman dan jaga hubungan baik sama penjajah Romawi. Ibarat air dan minyak, mereka ini historisnya jarang banget akur. Orang Saduki bahkan awalnya nggak peduli-peduli amat sama ajaran Yesus. Loh, terus pertanyaannya, kok tiba-tiba dua kubu ini bisa kompak banget buat menghukum mati Yesus? Jawabnya simpel, ketakutan politik. Sumber kita mencatat obrolan di balik layar mereka. Kalau Yesus dibiarin terus ngumpulin massa yang mengeluh-elukan dia sebagai raja, cepat atau lambat Romawi bakal ngelihat ini sebagai bibit pemberontakan. Dan kalau Romawi udah marah, habislah kekuasaan elit, kuil suci, dan status quo mereka. Jadi mereka bersatu bukan karena masalah teologi murni, tapi karena Yesus sudah dianggap sebagai ancaman politik yang nyata. Gara-gara kepanikan Porik inilah, persidangannya di-rush habis-habisan. Setelah pengadilan agama secara sepihak menyatakan Yesus bersalah, mereka sadar mereka nggak punya wewenang buat menjatuhkan hukuman mati. Jadi, mereka main cepat pakai jalur hukum Romawi. Pagi-pagi buta, Yesus udah diseret ke gubernur Pontius Pilatus. Terus dioper ke Raja Herodes Antipas, dan secepat kilat dibalikin lagi ke Pilatus buat divonis. Kenapa buru-buru banget sih? Karena mereka harus ngejar waktu. Eksekusi ini harus kelar sebelum perayaan Paskah Yahudi benar-benar dimulai malang harinya. Lanjut ke bagian 3, misteri jam penyaliban dan penunjuk waktu yang seolah berbenturan. Di tengah hiruk-pikuk pengadilan yang serba kilat ini, kita nemuin satu lagi teka-teki sejarah yang sering banget bikin sejarawan berdebat. Kalau Anda teliti baca sumber kunonya, ada perbedaan yang lumayan mencolok. Penulis Injil Markus tegas menulis, hari jam ketiga ketika ia disalibkan. Tapi, penulis Injil Yohanes malah bilang, pas Pilatus ngetok palu vonis itu kira-kira jam ke-6. Tunggu dulu. Gimana ceritanya disalibkan jam ketiga, tapi baru divonis jam ke-6? Ada selisih waktu di sini. Apa salah satu dari mereka salah tulis? Nah, disinilah pentingnya tahu konteks budaya. Solusinya ternyata elegan banget, kayak masukin kepingan puzzle terakhir. Penulis-penulis ini ternyata pakai sistem jam kuno yang sangat-sangat beda, disesuaikan dengan siapa pembacanya. Markus, yang sangat lokal, pakai jam siang ala Yahudi Palestina. Ngitung 12 jamnya dimulai dari matahari terbit. Sementara Yohanes, yang nulis buat audiens di luar wilayah itu, pakai jam sipil Kekaisaran Romawi. Yang mana, percaya atau enggak, sistemnya sama kayak kita sekarang. Mulai ngitung hari dari tengah malam. Coba deh kita konversi jam-jam kuno itu ke jam tangan modern kita. Jam ke-6 Romawi versi Yohanes itu berarti sekitar jam 6 pagi. Masuk akal banget karena Pilatus memang kebiasaan ngurus sidang pemerintahan di pagi buta. Terus, jam ketiga Yahudi versi Markus yang dihitung dari matahari terbit berarti jam 6 pagi ditambah 3 jam. Hasilnya tepat pukul 9 pagi. Boom, garis waktunya menyatu tanpa cacat. Nggak ada tuh yang namanya kontradiksi sejarah, yang ada cuma beda zona waktu budaya aja. Bagian 4, puncaknya. Sebuah orkestrasi sejarah dan waktu yang luar biasa. Jadi, setelah kita membedah kalender Ibrani lunisolar, cara hitung inklusif 3 hari 3 malam, intrik politik elit abad pertama, sampai konversi jam kuno tadi, apa kesimpulannya? Analisis sumber kita menyebut bahwa semua ini adalah sebuah khotbah dalam waktu. Dari prosesi kedatangan di tanggal 10 Nisan yang barengan sama pemilihan anak domba, sampai penyalipan di tanggal 14 Nisan yang waktunya bersamaan persis dengan penyembelihan domba Paskah, semua ini menunjukkan bahwa rentetan peristiwa ini bukanlah sekedar kebetulan politik atau sejarah yang berantakan. Ini adalah sebuah koreografi agung yang melibatkan budaya kuno, fenomena astronomi, dan makna teologis yang mendalam. Nah, ini dia intisari yang bisa kita bawa pulang dari pemaparan ini. Menafsirkan sejarah itu nggak bisa cuma pakai kacamata modern kita. Ketika kita mau mundur selangkah dan melihat masa lalu pakai kalender mereka, dinamika politik mereka, dan jam mereka, tiba-tiba sejarah yang tadinya buram menjadi hidup dengan presisi yang bikin merinding. Jadi, pertanyaan saya untuk Anda, setelah melihat semua ini melalui lensa budaya kuno, apakah itu mengubah cara pandang Anda tentang seberapa akurat rentetan peristiwa bersejarah ini? Coba pikirkan baik-baik. Teruslah menjadi pembelajar yang kritis dan fokus. Terima kasih banyak udah menemani saya di pemaparan ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.